Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Liburan tiba, hati senang tak terhingga. Banyak makan, jaga kesehatan, makanan beraneka ragam. Podcast perdana nih, Madya Jakarta Selatan 2. Informatif, solutif, dan pastinya awesome. Gimana nih bapak-bapak ini? Kayaknya tegang di depan studio. Enggak ya Pak ya? Enggak lah. Oke. Kita senang studio baru ini. Studio baru, suasana baru. Enak nih ya. Kita akan sering-sering podcast jadinya ini ya. Siap. Oke. Sini sekarang saya ada Bapak Tri Wibowo dan aku satunya biasanya panggilnya Mas. Bapak juga deh. Bapak M. Faisal Rizdiana. Bagaimana kabarnya pada sore hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Sehat-sehat. Semangat. Oke. Happy. Ini ada kabar terbaru bola dunia. Jagoannya masuk nggak nih ke final? Belum. Udah lolos. Nanti malam baru tanding. Iya. Jagoannya masuk nggak jadi? Jagoan saya Argentina, Pak. Alah. Itu mah bukan World Cup ya, bukan Piala Dunia. Iya, tadi malam udah. Oh, ini beda partai. Beda istilahnya beda pertandingan lah, beda match. Pertandingan. Oke. Satu lagi nanti malam. Oke, sama. Yang nanti malam berarti apa? Apa sama apa? Saya nggak ngikutin soalnya. Prancis lawan Maroko. Berarti finalnya Prancis Maroko. Belum, tergantung nanti. Semifinal. Oh, ini semifinal. Oh, masih semifinal. Prancis sama Maroko. Jagoin siapa, Pak? Pak Tri? Aku Maroko deh. Oh, Maroko. Kuda hitam. Kalau Mas Faisal? Argentina tadi malam sudah menang. Oh, ini Argentina yang akan di finalnya sudah satu. Final ini Argentina. Oh, Argentina. Makanya hari ini pakai baju warna Argentina ini. Oh, ini biru Argentina ya? Siap. Boleh deh. Ini sore hari ini kita akan bahas lagi karena sebelumnya pernah ya kita bahas di IG tentang PMK 61 PMK 03 2022 tentang KMS, kegiatan membangun sendiri. Itu ya? Iya. Oke. Kenapa sih kita harus sering-sering menyampaikan? Karena ini memang aturan baru, bukan baru juga sih ya Pak ya. Hanya pembaharuan, istilahnya seperti itu ya. Apa sih Pak Tri? Nah, saya nanya ke Pak Tri dulu nih. Ya, yang melatar belakangi adanya PMK 61 2022. Ya, gimana Pak Tri? Baik Bu Irla. Jadi yang melatar belakangi terbitnya PMK 61 yang mengatur tentang KMS itu karena ada beberapa hal yang harus diperbaiki ya. Oke. Terutama pertama karena terbitnya sebelumnya sudah terbit Undang-Undang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang di situ juga sudah mengatur ada perubahan-perubahan tentang PPN, terutama tarifnya berubah ya. Otomatis aturan di bawahnya yang terkait tentang PPN juga harus disesuaikan. Kemudian juga memberi kemudahan dan penyederhanaan administrasi untuk masyarakat dapat melakukan pembayaran PPN atas KMS ini lebih mudah. Oke. Iya. Itu sih saya rasa. Oke. Yang intinya dua itu. Ada undang-undang yang diperbaharui terkait PPN yang dicetuskan di Undang-Undang Nomor 7 2021 HPP ya Pak ya, Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak terutama ya Pak ya, biar untuk melakukan ada penyederhanaan administrasi. Oke. KMS, kegiatan membangun sendiri. Apa sih sebenarnya Mas Faisal KMS itu, Mas Faisal? Jadi kegiatan membangun sendiri adalah kegiatan yang merupakan pembangunan bangunan, baik bangunan baru atau untuk perluasan bangunan lama. Oke. Jadi dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan
oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan untuk pihak lain. Oke. Jadi termasuk kegiatan membangun sendiri itu membangun bangunan oleh pihak lain bagi orang pribadi atau badan, namun PPN atas kegiatan tersebut tidak dipungut oleh pihak lain. Oke. Saya ambil highlight dari penjelasannya, berarti bisa bangunan baru atau perluasan bangunan lama yang tidak ya, berarti ya tidak dalam kegiatan usahanya. Gitu ya, berarti pengertian KMS-nya. Terus termasuk dalam pengertian KMS walaupun dalam usahanya namun belum dilakukan pembayaran secara baik dan benar, gitu ya Pak Faisal ya. Oke, siap. Udah saya dapat itu. Di sini tadi dijelaskan terkait dengan bangunan ya. Pak Tri, saya nanya dulu nih, pengertian bangunannya itu seperti apa sih Pak Tri? Baik, pengertian bangunan ya. Pengertian bangunan itu yang konstruksi utamanya itu terbuat dari bisa dari kayu, beton, pada umum beton ya, atau juga kayu, bahkan hanya pasangan batu bata dan sejenisnya juga sudah masuk kategori bangunan. Oke. Itu pertama. Yang kedua penggunaannya, kategorinya penggunaan. Penggunaan ini bisa sebagai tempat tinggal atau tempat usaha, mungkin bangun ruko gitu ya. Nah itu juga masuk kegiatan bangun sendiri. Yang penting tadi seperti dijelaskan Mas Faisal ya, bukan dalam rangka kegiatannya konstruksi atau dia real estate gitu ya, bukan kegiatan utama itu gitu. Kemudian satu lagi yang paling penting, syarat luas. Jadi ada batasan luas. Ada batasannya. Luas minimal 200 meter persegi. Minimal 200 meter persegi. Itu. Dan itu semua dilakukan bisa sekaligus atau bertahap. Kadang orang kan membangun kayak kita lah ya, rumah sendiri ya. Tidak 1 tahun selesai, bertahap gitu. Jadi dibatasi dalam waktu maksimal 2 tahun. 2 tahun. Betul. Jadi kalau tahun ini membangun habis 300 juta, kemudian sambung lagi tahun depan. Nah, dengan luas yang memenuhi syarat tadi, nah itu masuk kegiatan bangun sendiri. Oke. Ada batasan tahunnya. Ciri-ciri bangunan tadi ada 3. Ada batasan minimal, ada konstruksinya, penggunaannya, dan batas minimal, gitu ya. Batas minimal pengerjaan. Batas minimal pengerjaan dalam jangka waktu 2 tahun merupakan satu kesatuan. Iya. Jadi tadi 200 meter persegi. Kalau kurang dari itu berarti tidak termasuk dalam kegiatan membangun sendiri, benar nggak Pak? Betul. Bukan Oke. jadi objek, jadi tidak dikenakan PPN ya, bukan objek KMS. Oke. Berarti objeknya tadi KMS bangunan. Iya. Sekarang, tadi ada klausul 2 tahun dalam jangka waktu 2 tahun. Boleh nggak Pak Faisal menjelaskan nih? Mungkin sobat pajak di luar sana atau wajib pajak yang mendengarkan podcast kita itu ya ada bingungnya ya. Maksud batasan 2 tahun itu seperti apa sih Pak Faisal? Iya. Jadi saya berikan contoh langsung realnya aja ya. Boleh. Ini Ini enak ditambah. Kalau ada contoh tambah enak ya. Iya. Oke, gimana? Jadi dalam hal membangun sendiri yang dilakukan oleh wajib pajak, misalnya dilakukan oleh Pak Amir. Pak Amir membangun sebuah bangunan dengan luas adalah 250 meter persegi. Kemudian bangunan itu dimulai pada bulan April tahun 2022. Oke. Kemudian sampai dengan Agustus 2023. Maka PPN KMS-nya itu merupakan satu kesatuan karena waktunya adalah kurang dari 2 tahun dan bangunannya lebih dari 200 meter persegi. Oke, itu saya dapat pengertian itu, berarti kurang dari 2 tahun, luas minimal udah memenuhi lebih dari 200 minimal tadi 200 meter persegi. Oke, ada contoh lain mungkin Pak Faisal? Nah, itu kan tadi PPN KMS-nya yang satu kesatuan. Nah, ini ada lagi contoh lain, misalnya ada Pak Budi. Pak Budi ini misalnya membangun gudang dengan luas 1000 meter persegi. Oke. Nah, gudang tersebut dibangun
dimulai pada bulan Mei 2022 sampai dengan Desember 2023. Itu seluas 500 meter persegi. Itu tahap pertama. Tahap pertama. Nah, kemudian dibangun lagi tahap kedua sampai dengan bulan April 2024. Nah, bangunan 1 dan bangunan 2, tahap pertama dan tahap kedua tadi dilakukan dalam jangka waktu 2 tahun. Maka itu juga sebagai satu kesatuan. Dianggap satu kesatuan karena masih dalam jangka waktu 2 tahun. 2 tahun. Dan luasnya udah tetap ya, lebih dari 200 meter persegi. meter persegi. Oke. Nah, Ada lagi contoh yang lain? Ada satu lagi. Nah, Oke, ini gimana? Dilihat dari syarat-syaratnya, ini adalah bangunan yang lebih dari 2 tahun. Oke. Gimana Nah, kalau yang bangun misalnya lebih dari 2 tahun? Ada Pak Chandra. Pak Chandra ini membangun sebuah ruko seluas 1000 meter persegi. Kemudian dibangun dimulainya sejak bulan Mei 2022. Oke. Kemudian tahap pertama sampai dengan Desember 2023 itu seluas 300 meter persegi. Kemudian tahap kedua dibangun sejak April 2024 seluas 350 meter. Jadi yang tahap pertama itu dan tahap kedua itu yang satu kesatuan sampai dengan 2024 April 2024 itu adalah 650 meter persegi. Oke. Kemudian masih ada sisanya 350 meter persegi itu dimulai dari April 2026 sampai dengan Desember 2026. Nah, jadi ini adalah kesatuan terpisah dengan yang pertama dengan yang tahap tadi kedua tadi. Ya. Tahap 1 2 tadi. Ya, tahap ketiga ini masuk sebagai KMS dilihat dari syarat-syaratnya yang terpisah. Tapi karena masuk ke dalam persyaratan maka termasuk pengertian KMS. Karena masih luasnya masih lebih dari 200 meter persegi. Oke. Ya. Emang agak rancu sih ini. Pokoknya minimal dalam tahap 2 tahun gitu ya. Itu satu kesatuan. Satu kesatuan. Di luar 2 tahun kita cek dulu lagi memenuhi nggak syarat-syarat kayak tadi yang Pak Tri bilang gitu ya. Minimal luasnya 200 meter persegi. Berarti kalau ke tahap ketiga nggak nyampe 200 meter persegi ya berarti tidak KMS gitu ya Pak ya. Berarti oke. Ya mungkin itu lebih jelas ya, Sobat Pajak sudah dijelaskan dengan contoh oleh Mas Faisal. Sekarang ini kan subjek, ada objek tadi, sekarang subjeknya nih. Pak, siapa sih Pak subjek yang dikenakan PPN KMS, Pak Tri? Ya gini Bu Irla, terima kasih. PPN KMS ini kalau dilihat dari subjeknya agak unik ya, maksudnya unik ini tidak mengikuti kaidah ketentuan dalam PPN. Jadi kalau di PPN tentu subjeknya adalah wajib pajak PKP, ya betul ya. Yang punya kewajiban PPN adalah wajib pajak yang sudah PKP, baik badan maupun orang pribadi. Tapi kalau di KMS ini lain ini, bedanya. Dia tidak melihat apakah ini wajib pajak ini sudah PKP atau tidak PKP. Jadi PKP. Baik badan maupun orang pribadi, baik PKP maupun non PKP, asal memenuhi syarat seperti tadi, luasan bangunan, jangka waktu penyelesaian, terus penggunaan ya dalam rangka fungsi tujuan. Tiga hal tersebut ya sudah masuk kategori dia jadi subjek wajib pajak KMS. Berarti gitu. siapa saja yang melakukan kegiatan KMS, tidak berarti ya, tidak dalam kegiatan usahanya ya kena. Baik dia PKP maupun non PKP. Oke, jelas ya. Jadi ya, siapa Anda, Bapak Ibu wajib pajak, sobat pajak yang bangun bangunan, ya kan berarti kalau bangun bangunan ya bukan kerjaannya memang konstruksi atau real estate. Minimal 200 meter ya harus bayar ya Pak ya. Nah, ini karena aturan ini juga untuk mengajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Oke. Sekarang tadi subjek sudah. Sekarang nih saat terhutangnya kapan sih?
Pak Faisal saat terhutang, kapan sih sebenarnya aku harus wajib bayar KMS gitu? Gimana? Saat kapan, Pak? Ya. Saat terhutangnya PPN KMS adalah saat dimulainya bangunan tersebut sampai dengan bangunan tersebut selesai. Oke. Saat dimulainya pembangunan. Saat dimulainya pembangunan itu sudah terhutang KMS. Terhutang KMS. Kemudian tempat terhutangnya adalah tempat bangunan tersebut didirikan. Oke, tempat berarti saat terhutangnya dimulai kapan? Itu sejak mulai membangun. Terus tempatnya ya di mana bangunan itu ada, berarti itu sebagai tempat terhutangnya. Gitu ya Pak Faisal ya? Ya. Oke. Selanjutnya adalah terkait dengan tadi sudah ada objek, subjek, kapan terhutangnya. Nah, sekarang besarannya ini. Berapa sih Pak Tri, tarifnya itu berapa Pak? Ya, tarif sebenarnya dia menggunakan tarif tertentu ya, besaran Tarif tertentu, besaran oke. tertentu, ya. Namanya besaran tertentu. iya. Oke. Nah, kalau besaran tertentunya masih tidak berubah 20% seperti yang diatur di PMK sebelumnya, PMK 163 tahun 2012 masih menggunakan 20%, tapi berhubung tarif PPN-nya berubah menyesuaikan dengan Undang-Undang HPP. Sebelum Undang-Undang HPP kan tarif 10% ya PPN-nya. 10% PPN. Sejak Undang-Undang HPP, Undang-Undang Nomor 7 2021 di launching, otomatis menyesuaikan menjadi 11%. Jadi 11%. semula 20% dikali 10% menjadi 2%. Karena tarifnya berubah, maka di PMK ini diatur besarannya menjadi 20% dikali 11%. Jadi 2,2%. 2,2%. Nambah Oke. sedikit. Nambah sedikit. 0,2%. Berarti nanti kalau 1 April 2025 tarifnya jadi 12%, ya berarti 20 nambah kali 2,4 gitu ya Pak ya. 2,4, Benar ya? betul, Oke, berarti terhutangnya sebesar tarif PPN yang berubah di Undang-Undang HPP. Iya. Dikalikan besaran tertentunya 20%, dikalikan DPP. Benar ya Pak ya? DPP itu biaya yang sudah dikeluarkan. Biaya yang untuk membangun. Oke, DPP adalah Ya, biaya yang dikeluarkan untuk membangun. untuk membangun. Iya. Semua biaya? Semua biaya. Oke, semua biaya. Siap. Berarti sudah jelas hitung-hitungannya seperti apa gitu ya Pak ya? Iya. Oke. Setelah itu berarti tadi ada besaran tertentu. Nah, istilah baru ini kayaknya baru muncul di Undang-Undang HPP ini ya Pak ya? Iya. Undang-Undang HPP PPN. Betul. Besaran tertentu. Apa sih Mas Faisal konsekuensinya ketika kita memakai besaran tertentu itu? Ya. Jadi sebelum memakai DPP nilai lain, dilihat dari perhitungannya tidak berubah dengan besaran tertentu. Kalau nilai hitungannya nggak berubah gitu ya? Ya. Hanya tarif aja gitu yang Tarifnya. berubah ya? Oke. Namun konsekuensinya untuk PPN yang dibayar dengan besaran tertentu, maka atas PPN pajak masukan yang terkait dengan pembayaran tidak dapat dikreditkan. Oke. Contohnya PPN atas pembelian material. Oke. Berarti karena pakai besaran tertentu, PPN atas pembelian material, tadi kan contohnya pembelian material tuh nggak boleh dikreditkan ya? Ya, tidak jadi pengurang di pajak masukannya. Oke, berarti itu tadi ada besaran tertentu, ada konsekuensinya. Sekarang itu kita akan bahas terkait dengan cara membayar dan melapor. Pak Tri gimana nih? Cara membayar dan melapornya bagaimana? Sudah ada tarif, sudah ada besaran tertentu. Sekarang bayarnya gimana nih, Pak Tri? Ya, baik Bu Irla. Jadi untuk membayar ini tentunya dilihat dari si subjeknya ini ya, dan letak objeknya ada di mana. Gitu. Jadi ada varian nih, ada 3. Ada varian, oke. Pertama begini, seorang taruhlah Bu Irla gitu ya, membangun di suatu tempat, orang pribadi bangun suatu tempat, bangun sendiri tentu dengan luasan juga memasuki syarat ya, penyelesaiannya juga 2 tahun, tapi lokasinya sama di lokasi Bu Irla terdaftar, Oke. namanya KPP Malang.
Oke, Ya, siap. contoh sebagai contoh. Contohnya, Mudah-mudahan terkabul. Amin ya, saya bisa KMS bangun minimal 200. Wah, Berarti 200 dapat tuh 200 loh, Mbak. besar loh. Oke, Amin. Semoga gimana? terkabul. Jadi kalau masih di dalam satu KPP, terdaftar di KPP yang bersangkutan, kemudian lokasi bangunannya juga ada di situ, ya mudah kita bikin ID billing, pakai NPWP kita, nama kita, alamat kita, seperti itu. Kemudian setorkan ke bank. Ini dalam kondisi satu KPP lokasi. Antara bangunan dengan NPWP terdaftar, Sama. NPWP pemilik sama. Oke, berarti ya udah pakai NPWP nama saya Iya, gitu ya Pak ya. iya, bikin ID Oke. billing seperti biasanya. Siap. Terus? Yang agak sedikit berbeda apabila lokasi bangunan ini di luar wilayahnya. Umpama Bu Irla tadi sudah membangun satu rumah di Malang, kemudian dapat rezeki bisa membangun di ada di tempat lain. Aminin, iya, amin. Terus? Nah, otomatis kan ini bayar pakai NPWP mana gitu. Sedangkan di kota itu saya tidak punya NPWP cabang. Oke, iya betul. Nah, karena kita ada di luar lokasi KPP kita, maka yang digunakan NPWP menggunakan NPWP 00. 000 Iya. 00 Jadi, iya, NPWP ada di lokasi sekarang KPP tersebut 15 digit, iya. Nanti terus dikasih kode KPP kode KPP setempat, lokasi. Oke. Kemudian terakhir 3 digit terakhir juga 000. 000. Nah, alamat diisi juga dengan alamat lokasi. alamat lokasi. Ada di Oke. jalan mana di KPP tersebut ya, di lokasi ya. Nah, nama masih menggunakan nama kita. Nama Nama Ibu Oke. Irla. Oh, Tapi nama alamatnya digunakan kan kalau pakai 00 NPWP-nya di ID billing kita isi sendiri ya. Oke, iya betul Ya, karena kita isi 000 ya. ya. Kalau kita pakai NPWP kita otomatis keluar nama, alamat sudah terisi ya, sudah ada template-nya ya. Nah, tapi kalau 0000 masih bebas itu mau Bisa diisi. isi manual. Manual. Oke. Jadi namanya nama kita, kemudian alamat Berarti lokasi. kalau nama nanti ada nama dan alamat nama dan NPWP saya dong Pak. Masa NPWP saya nggak disertakan juga? Iya. Ya benar ya. Iya. Berarti kalau di nama berarti ada nama Ya, saya nanti dan di dalam nama itu nama, dikasih tambahan dalam kurung ya supaya lebih memperjelas bahwa ibu ini sudah punya NPWP, dicantumkan dalam kurung Oke. NPWP kita. Ini jadi biar pembeda. Iya. Berarti saya ini bangun Walaupun 000 tapi Iya. saya juga punya NPWP. Saya punya NPWP. Oke, berarti saya highlight. Kalau beda KPP lokasi maka 0009 digit strip 3 kode lokasi, Kode KPP, ya. strip titik 3000 sebagai cabang gitu ya. Iya. Di nama maka harus diisi nama saya dalam kurung NPWP saya. Jadi biar saya tahu nih pegawai pajak tahu nih, oh ternyata 000 tapi punya NPWP gitu Betul, ya Pak ya. karena sudah punya NPWP. Oke, alamatnya alamat lokasi Iya. bangunan. Oh, Nah, siap. itu penting dicantumkan NPWP kita juga karena kalau kondisi yang ketiga, nah yang ketiga nih. Yang ketiga gimana? Yang ketiga, ini memang belum punya NPWP. Belum punya NPWP, Di lokasi oke. tersebut belum punya NPWP padahal memenuhi syarat Subjektif, untuk subjek ya. dan objeknya juga memenuhi Objektif. syarat sudah di atas 200 meter dan sebagainya. Sehingga kan harus ada PPN KMS yang harus dibayar. Tetap PPN Cuma KMS NPWP dibayar. belum punya karena belum terdaftar. belum Nah, punya, oke. konsekuensinya nanti dari via KPP setempat dia akan memberikan himbauan ya, himbauan. dan mungkin kalau untuk dibikin NPWP di situ Bikin NPWP, ya. atau di NPWP tempat dia sesuai domisilinya. Sesuai domisili. Kalau tidak diindahkan himbauan ya terpaksa secara jabatan Secara KPP jabatan. setempat mengeluarkan NPWP jabatan Oke, berarti supaya untuk sarana membayar PPN tersebut. PPN. Berarti kalau seumpama nggak punya NPWP diisi 000 tadi namanya, alamatnya alamat seperti alamat lokasi dan itu berpotensi ya Pak ya, berpotensi untuk diberikan NPWP Iya. jabatan. Iya, Benar ya Pak ya? terakhir itu adalah digunakan Oke. jabatan, penetapan secara jabatan. Dan kodenya nih, kalau kodenya tadi berapa, saya lupa Pak? menyebutkan. Jadi kalau untuk membayar KMS ini sama ya kode jenis pajaknya karena dia PPN jadi 411211. Nah, karena kalau untuk KMS ini agak sedikit spesifik, dia kode store 103. 103, oke. 103, iya. Kode mata anggaran pajaknya 411211 Iya, sama seperti sama. PPN dalam negeri biasa. KJS-nya kode jenis torannya 103. Iya, Siap. Jangan lupa ini harus digarisbawahi ya Pak ya. iya. Biar nggak salah bayarnya. Iya, jadi ya sebenarnya sama ya. Namanya membayar pajak itu apapun itu sama, menggunakan SSP atau dokumen lain yang yang dipersamakan. Ya tentunya ngisi ID billing dan sebagainya. Oke. Gitu. Ya.
Kemudian setelah mengisi itu ini ada keuntungan setelah dibayar, ada keuntungan bagi wajib pajak yang statusnya PKP. Apa itu keuntungannya? Keuntungannya pembayaran PPN KMS ini bisa digunakan sebagai kredit pajak. Wah, enak ya. Nah, ini bedanya dibandingkan PMK sebelumnya yang 163 2012 itu ya sudah saklek, siapapun itu tidak bisa menggunakan baik PKP non PKP. Nah, kalau yang sekarang PMK yang baru ini memang tarifnya naik ya, jadi 2,2 ya. Tapi keuntungannya pembayaran SSP-nya ini, pembayaran KMS ini bisa digunakan sebagai kredit pajak masukan. Wah, enak ya. Enak, iya. Wah, jadi kalau Anda Tapi PKP ada syaratnya. Selagi memenuhi ketentuan dalam kaitannya pengkreditan pajak masukan. Jadi nanti ya kalau pengkreditan pajak masukan tentunya harus memenuhi syarat, baik syarat formal maupun syarat material. Jadi bagi PKP, aku bayar PPN KMS nih. PPN KMS-nya aku bisa kreditkan. Betul. Enak ya, berarti ya seolah-olah aku hanya bayar PPN terus aku kreditkan. Kreditkan lagi. Plus minus ya. Maksudnya masuk keluar gitu ya. Nah, jadi SSP-nya ini dikategorikan sama seperti dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur. Oke, berarti bagi PKP tidak perlu membuat faktur pajak. Tidak perlu. Karena jadi SSP ini sudah SSP-nya menjadi dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. SSP-nya sebagai dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. PPN KMS-nya bisa dikreditkan. Enak ya. Jadi bagi PKP ya kayak seolah-olah nggak bayar. Tapi harus ya. Syarat ya. Syarat, Oke, berarti tetap kembali ke formal material. Oke, benar tetap pengisiannya, benar data informasinya seperti tadi ya, ada alamat dan sebagainya itu harus sesuai. Siap. Berarti keuntungan di aturan baru PPN KMS bisa dikreditkan oleh PKP ya. Bagi Anda Bapak Ibu bukan PKP ya jangan iri ya Pak ya. Itu kelebihannya wajib pajak PKP seperti itu. Oke. Gimana sih Pak Faisal? Aku nih lupa ya. Ya mungkin tidak ada niat lah. Aku lupa atau kurang bayarnya. Nanti apa sih yang akan dilakukan oleh KPP nih Pak Faisal? Iya. Jadi Bu Irla dan Pak Tri nih ya. Apabila wajib pajak itu melakukan alpa tidak membayar kewajibannya apabila dia membangun KMS, nah akan diterbitkan surat himbauan. Surat himbauan oleh KPP terdaftar. Surat himbauan. Jadi apabila wajib pajak tidak melakukan penyetoran, itu akan diterbitkan surat himbauan. Surat himbauan. Nah, diterbitkan surat himbauan juga apabila wajib pajak telah melakukan penyetoran, tapi berdasarkan data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak, wajib pajak tersebut kurang melakukan penyetoran yang seharusnya. Oke, jadi kalau kurang ya dikasih himbauan surat cinta lah ya dari KPP ya. Ada surat cinta dari KPP kalau kurang, apalagi tidak gitu ya, untuk segera melunasi PPN KMS-nya. Gitu ya Pak Faisal ya? Iya, untuk saat ini sih nama surat himbauannya sih SP2DK ya. Namanya SP2DK, apa itu SP2DK? Surat permintaan data dan atau keterangan. Oke, SP2DK, surat permintaan data dan atau keterangan. Iya. Oke, siap. Jadi jangan sampai lupa ya Bapak Ibu atau kurang, karena KPP masih berhak untuk menghitung nilai berapa PPN KMS yang seharusnya dibayar. Jadi kalau masih kurang-kurang ya nanti ada surat cinta berupa SP2DK. Begitu ya Pak Faisal ya? Iya. Siap. Terima kasih. Tadi sudah bayar, sekarang pelaporannya. Gimana Pak Faisal pelaporannya? Apakah tetap wajib lapor nih yang sudah bayar KMS Pak Faisal? Ya. Apabila wajib pajak tersebut adalah non PKP, jadi atas pembayarannya tersebut dianggap telah melaporkan. Oke. Namun apabila wajib pajak tersebut adalah berstatus PKP, maka wajib pajak melaporkan PPN KMS-nya itu di induk SPT masa PPN-nya.
di Oke. form 1111 itu. Namun apabila wajib pajak tidak melakukan pembayaran atas PPN KMS, maka tidak perlu diisi. Tidak perlu Iya. diisi. Oke. Jadi mungkin pada masa itu atau bulan itu dia nggak bangun nih, tidak ada biaya yang dikeluarkan. Jadi ya mungkin istirahat sebentar karena dananya biar dikumpulin dulu. Jadi nggak perlu lapor PKP-nya, gitu ya, Iya. Mas Faisal. Di SPT PPN-nya tidak perlu. Tidak perlu Melaporkan. diisi silanya gitu Iya, ya, tidak perlu diisi mengisi. dengan kegiatan PKP lainnya gitu. Tidak perlu mengisi. Tidak untuk perlu PPN mengisi KMS. untuk KMS. Oke, berarti kalau non PKP dia tidak punya kewajiban PPN, lapor PPN, maka dia bayar sebagai juga lapor gitu ya Pak ya. Siap. Berarti ya gampang, makanya tadi tujuan utamanya adalah mempermudah administrasi. Jadi biar gampang ya, ternyata nggak perlu, udah bayar ya nggak perlu lapor lagi bagi non PKP. Jadi makanya jangan sampai ketinggalan untuk membayarkan PPN KMS-nya. Ini tadi sudah kita bahas semua terkait dengan detail-detail objek, subjek, terhutang, tarif gitu ya. Kapan sih sebenarnya Pak Faisal mulai berlakunya PMK ini, PMK 61 2022 Pak Faisal? Iya, Ibu Irla. Jadi PMK 61 itu berlaku sejak 1 April tahun 2022. Oke. Nah, apabila wajib pajak itu melakukan penyetoran sebelum PMK ini berlaku, maka tetap mengikuti ketentuan yang sebelumnya. Yang sebelum PMK tahun 2022 ini kan ada PPN KMS diatur di PMK 163 tahun 2012. Oke. Jadi tetap PPN KMS-nya tidak bisa dikreditkan. Tidak bisa Ya, dikreditkan. untuk aturan yang sebelum PMK 61. Oke. Berarti itu tadi ya berlaku per 1 April 2022 untuk yang pakai PMK karena tarifnya pun berlaku 1 April 2022. Betul. Ya, sudah semua kayaknya ya dibahas ini. Monggo silakan dulu dong persilahkan. Iya, santai saja Bapak. Pak Faisal, silakan Pak Faisal. Ini perdana kayaknya kita tegang banget ya Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti akan sering-sering. Boleh loh diminum. Nanti kita ya cuma nggak ada makanannya. Nanti kita sediakan deh ya. Kita lanjut di luar. Kita lanjut di luar. Oke, kayaknya sudah lengkap ya terkait dengan pembahasan PPN KMS ini. Ada subjek, objeknya sudah kita bahas, tarif, tadi ada istilah besaran tertentu, cara pelaporannya pun bagaimana. Ya inilah semua isi dari PPN KMS. Datang ke Monas memandang begitu megah Pak. Tidak lupa membayar tiketnya. Cakep. Siap. Bangunan didirikan megah, tapi jangan lupa ya bayar PPN KMS-nya. Siap. Terima kasih. Berarti kayaknya kita sudah di penghujung acara, Pak. Iya. Iya. Terima kasih kepada bapak-bapak hebat ini penyuluh pajak. Sama-sama Bu Irla. Iya, KPMD Jakarta Selatan 2. Insya Allah kita bertemu di kesempatan yang lain, membahas peraturan-peraturan yang lain. Iya Pak ya. Iya. Siap, kayaknya udah mulai banyak peraturan-peraturan pemerintah Betul. bermunculan ini, menunggu PMK-nya sekalian ini ya. Oke. Selalu jaga kesehatan, sehat-sehat selalu. Selamat berlibur karena kayaknya sudah mulai akhir-akhir menjelang liburan. Sampai bertemu di lain kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.